Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, NIM 21011006, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita di bagian eksternal dan internal, serta bagian panggul. Dengan mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu, Ibu Nurse Reni Fitria MKep. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari bagian panggul. Yang pertama ada tulang usus, yaitu sebagai tempat penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Bagian yang kedua ada tulang sakrum, yaitu sebagai tempat menyatukan tulang punggung. Di bagian yang ketiga ada cekung sendi untuk membentuk pinggul agar kelihatan. Di bagian yang keempat ada tulang ekor, yaitu memberikan keseimbangan dan stabilitas ketika seseorang duduk. Di bagian yang kelima ada tulang kemaluan, yaitu sebagai pelindung alat reproduksi wanita bagian dalam. Di bagian yang keenam ada foramen. Di bagian yang ketujuh ada tulang duduk, yaitu sebagai penopang berat badan Anda saat duduk. Bagian selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayora, yaitu untuk melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Bagian yang kedua ada labia minora, yaitu sebagai pelindung bagi saluran kemih wanita. Bagian yang ketiga ada uretra, yaitu untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Di bagian yang keempat ada himen atau selaput darah, yaitu untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Di bagian yang kelima ada perineum, yaitu untuk melindungi otot dasar panggul dan pembuluh darah. Di bagian yang keenam ada klirotis, yaitu menstimulasi dan merangsang untuk meningkatkan hasrat seksual. Di bagian yang ketujuh ada vestibulus, yaitu bagian tengah. Yang kedelapan ada lubang vagina sebagai tempat keluar bayi pada saat persalinan serta tempat keluar darah saat menstruasi dan juga sebagai akses sperma menuju rahim. Bagian yang kesembilan ada anus, yaitu sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi, yaitu feses. Bagian selanjutnya yaitu sistem reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada embrio, yaitu tempat awal berkembangnya sel telur. Di bagian yang kedua ada fundus uteri, dapat membantu memperkirakan usia kandungan. Di bagian yang ketiga ada uterus, yaitu menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap dilahirkan. Di bagian yang keempat ada tuba fallopi, yaitu tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Di bagian yang kelima ada ovarium, yaitu sebagai tempat pembentukan ovum atau estrogen dan progesteron. Di bagian yang keenam ada ovarian ligamen, yaitu sebagai tempat penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Di bagian yang ketujuh ada fimbria, yaitu untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum selama proses ovulasi. Di bagian yang kedelapan ada endometrium, yaitu tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi atau awal berkembangnya sel telur. Di yang kesembilan ada perimetrium, yaitu sebagai pelindung rahim. Di bagian yang ke-10 ada miometrium, yaitu tempat kontraksi dan relaksasi. Di yang ke-11 ada cervical canal, yaitu sebagai saluran penghubung rahim dengan vagina, atau saluran keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar dari tubuh. Di bagian yang ke-12 ada serviks, yaitu memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang terakhir ada vagina, yaitu sebagai penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya penis. Baik, hanya itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.